getaran nama yang menembus jiwa. Setiap kali nama Allah disebut dengan kesadaran yang penuh, maka semesta seolah ikut bergetar. Getaran itu bukan sekadar suara, melainkan frekuensi hakiki yang menyentuh dimensi terdalam dari ruh manusia. Bagi orang awam itu hanyalah bunyi yang keluar dari mulut. Tapi bagi jiwa-jiwa yang halus, ia adalah dentingan rahasia yang menggugah kesadaran paling dalam. Ia mengetuk gerbang hati yang lama tertutup, membangunkan nurani yang tertidur, dan menyiramkan cahaya kepada relung-relung yang telah lama gelap oleh lalai. Para ahli ruhani menyebut bahwa nama Allah memiliki getaran ilahiyah yang unik, getaran yang tak bisa dipalsukan. Karena itu, bila seseorang menyebut nama ini hanya dengan lisan, namun hatinya kosong, maka suara itu akan hambar, datar, tak berjiwa. Namun ketika nama ini keluar dari seseorang yang mengenalnya, sekalipun lirih dan pelan, akan terasa seperti hantaman petir ke dalam dada. Nama ini menyimpan daya yang tak bisa dijelaskan secara logika, tapi bisa dirasakan oleh mereka yang telah membersihkan wadah hatinya dari selainnya. Ada rahasia besar dalam penyebutan namanya yang terus-menerus. Bukan karena Tuhan butuh disebut, tapi karena manusia yang perlu disucikan olehnya. Nama Allah adalah seperti air yang mengalir membersihkan kotoran hati. Setiap kali ia disebut dengan benar, maka satu lapisan kegelapan akan tersingkap. Satu tirai akan terbuka, satu beban akan terangkat. Dan bila ini terus dilakukan, maka seseorang tidak hanya akan merasakan cahaya, tapi akan mulai hidup dalam cahaya itu sendiri. Itulah mengapa para sufi tidak pernah jenuh menyebut namanya. Karena mereka tahu, setiap penyebutan adalah penyucian. Banyak yang bertanya, mengapa hanya nama Allah yang dijadikan pusat zikir, bukan yang lain? Jawabannya adalah karena nama ini tidak menunjuk pada sifat tertentu, melainkan pada zat yang mencakup seluruh sifat. Ketika engkau menyebut Ar-Rahman, engkau sedang menyebut yang Maha Pengasih. Ketika engkau menyebut Al-Hakim, engkau sedang memanggil yang Maha Bijaksana. Tapi ketika engkau menyebut Allah, engkau sedang menyapa keseluruhannya, zat, sifat, dan perbuatan. Itulah mengapa nama ini mengandung seluruh jalan kembali. Dan yang lebih dalam lagi, nama Allah tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga memengaruhi seluruh tubuh. Dalam banyak pengamatan ruhani, disebutkan bahwa setiap penyebutan nama ini secara tulus akan memancarkan energi dari jantung ke seluruh tubuh. Aliran energi itu menyebar melalui darah, menggetarkan sel dan membuka simpul-simpul ketegangan jiwa yang tersumbat oleh kesedihan, beban hidup, dan keresahan batin. Nama ini menjadi penyembuh, tidak hanya secara spiritual, tapi juga secara jasmani bagi jiwa-jiwa yang berserah. Tapi rahasia ini tidak akan terbuka bagi siapapun yang hanya ingin memahaminya dengan pikiran. Getaran nama Allah hanya bisa dirasakan oleh mereka yang masuk ke dalamnya, yang menyelam dan membiarkan diri tenggelam dalam keheningan zikir. Mereka yang hanya ingin mengetahui tapi tak mau melepaskan ego akan berhenti di permukaan. Mereka akan terus bertanya, tapi tak pernah masuk. Sebab rahasia ini bukan untuk mereka yang ingin menguasai, tapi untuk mereka yang ingin lebur. Jika engkau ingin mengetahui seberapa dekat dirimu dengannya, perhatikan bagaimana hatimu bergetar saat menyebut nama Allah. Bila yang terasa hanya suara, maka engkau masih di gerbang awal. Tapi bila yang terasa adalah seperti cahaya menyelimuti dadamu, kesyahduan mengalir tanpa sebab, dan air mata jatuh tanpa alasan, maka ketahuilah, itu bukan sekadar zikir, itu adalah panggilan. Dan siapapun yang dipanggil dengan namanya, tak akan bisa kembali menjadi manusia yang sama seperti sebelumnya.